Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kematian itu sangat dekat dengan kita. Hari ini kita masih segar bugar. Belum tentu esok kita sudah tidak berdaya. Hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Bisa jadi esok kita sudah disolatkan. Siapapun kita, pejabat, rakyat biasa, kaya dan miskin papa, pasti akan bertemu dengan kematian. Kematian pula adalah pintu gerbang utama untuk kita masuk ke alam akhirat. Karena akhirat adalah ujung yang tidak ada sekat lagi, jalan yang benar-benar terakhir, akhir dari segalanya, dan akhir nilai amalia seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 4. Kematian itu adalah pindah tempat di alam yang sama saja. Kita sama-sama hidup di dunia ini. Kalau kita ingin pindah tempat yang berbeda, pasti kita butuh bekal. Dari rumah saja ke tempat sekarang ini kita berada, kita butuh bekal kendaraan, butuh biaya, butuh energi. Apalagi kalau kita pindah ke tempat yang lebih jauh lagi, sudah pasti sangat berbeda aturannya. Semakin jauh tempat kita pindah, maka semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Kematian itu adalah pindah dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Dunia seutuhnya yang kita kejar, berangkat gelap, pulang gelap, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mobil mewah, rumah mewah, tanah luas dan harta berlimpah. Saat kita masuk ke liang kubur, tidak ada satupun yang ikut terbawa. Semuanya pasti kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ingin saat kita berada di alam kubur, kuburan kita ini menjadi tempat beristirahat kita yang paling enak dan menyenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mati membawa 3 kerugian besar. Kerugian yang pertama, saat kita mati membawa kemusyrikan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tegaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Saat kita ingin bertemu Allah, lakukan amal soleh dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap
ingin bertemu Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukannya seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena berbuat musyrik, menyekutukan Allah, itu adalah perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar dosa besar. Surah Luqman ayat 13. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. Orang yang musyrik itu diharamkan Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, musyrik kepada Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surah Al-Maidah ayat 72. Sangat berbahaya musyrik itu. Sebagus dan serajin apapun kita melakukan semua amal soleh, salat kita, puasa kita, infak sedekah kita, berihsan kita, bahkan sekalipun berjihad, tidak akan bernilai pahalanya selama kemusyrikan itu ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Dalam ayat lain Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika lain asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentunya kamu termasuk orang-orang merugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga dari hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata la yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah wa man mata yusyrik billahi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan satu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita di sisa usia kita, marilah sama-sama kita selalu berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Karena ketakwaan itulah sebaik-baik bekal saat kita kembali menghadap Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim